Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Akhirnya Marcus Rashford wes minggat. Waduh, luar biasa. Akhirnya ini momen yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman ya. Setelah sekian lama. Dari awal bursa transfer Januari kita semua pasti menantikan. Bahkan dari musim-musim sebelumnya semua teman-teman pasti udah gregeten melihat performa pemain satu ini. Tapi pada akhirnya berkat kinerja yang luar biasa dari manajemen di bawah kepemimpinan Ineos, Marcus Rashford akhirnya keluar dari Manchester United untuk sementara ini. Yes, yes, yes. Iki mesti repot. Sedino akhirnya baru sempat bikin video ini lor. Udah mau maghrib ini. Luar biasa. Ini momen paling yang kita tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin ya. Silahkan akhirnya kita bisa bancaan. Nah ini suguhannya teman-teman ya. Silahkan dinikmati. Ini silahkan. Oh persitu. Asli teman-teman. Wah ini enak ini lur. Suguhannya nih lur, ayo kita bancaan dan lur. Waduh ada roti-roti ini ya, luar biasa ya. Loh, menggambarkan sebuah senyuman kita semua sebagai fans ya. Bentuk rotinya ya. Aduh, akhirnya. Ini dia hari yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Waduh. Halo telur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Hari ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada kabar bagus dan juga ada beberapa berita lain yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Marcus Rashford ke Aston Villa. Here we go. Kesepakatan sudah ada mengenai pinjaman dengan lebih dari 70% gaji ditanggung oleh Aston Villa. Klausul opsi pembelian senilai 40 juta pound sterling juga termasuk dalam kontrak dengan potensi kesepakatan 3,5 tahun. Pemeriksaan medis akan dilakukan hari ini. Akhirnya teman-teman ya, ini asli lur. Setelah aku membaca berita ini tadi, waduh, langsung berbunga-bunga. Nah ini sebentar ya. Lagi-lagi sini le, biar enggak nganu tripod. Aduh. Ini mari kita berbahagia bersama le. Aduh, biar enggak megangi tripod terus jatuh. Nah, rusak kameranya papa ya. Nggak bisa bikin video lagi. Tadi waktu membaca berita mengenai kepindahan Marcus Rashford ini, waduh, nggak nyangka ya. Akhirnya hal seperti ini bisa beneran terjadi. Pemain yang sejak kedatangan Ruben Amorim ini sudah diberikan kesempatan tapi tidak bisa memaksimalkan dengan baik, dan Ruben Amorim sebagai pelatih juga sangat memahami ya orang-orang seperti Marcus Rashford ini sudah nggak cocok dengan skemanya, memiliki masalah attitude, terus banyak lah dan bisa mempengaruhi situasi di dalam ruang ganti. Akhirnya ya mau nggak mau memang harus dilepas, dan menjelang akhir bursa transfer ini seperti yang aku bilang kemarin akan ada kejutan-kejutan dari manajemen, dan terbukti setelah beberapa klub mulai dari AC Milan kemarin, terus Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli juga sempat, AS Monaco, banyak dari klub-klub di Eropa mengajukan pinjaman tapi nggak ada yang berhasil. Tiba-tiba Aston Villa dengan pendekatan yang cukup singkat menurutku akhirnya bisa terwujud kepindahan Marcus Rashford ini. Luar biasa. Ini akhirnya orang-orang yang memang sudah tidak bisa berkembang lagi bersama Manchester United ya memang harus dilepas. Meskipun kalau kita lihat kesepakatan dengan Aston Villa ini kan tidak ada kewajiban untuk membeli di akhir musim, hanya ada opsi pembelian dengan kesepakatan 3,5 tahun bersama Aston Villa dengan mahar 40 juta pound sterling. Menurutku kalau untuk mahar meskipun nggak terlalu besar ya nominalnya, tapi selama bisa terjual itu nggak masalah menurutku.
Dan Marcus Rashford selama paruh musim ini kalau bisa menunjukkan performa yang bagus bersama Aston Villa, tidak menutup kemungkinan di akhir musim nanti ya akan dipermanenkan, akhirnya memicu opsi untuk pembelian permanen terkait Marcus Rashford ini. Ya nggak apa-apa. Ini yang kita tunggu-tunggu selama ini kan teman-teman ya, penjualan Marcus Rashford. Akhirnya Rashford bisa hengkang dari Manchester United. Nah, menarik. Nah, ini bacaannya. Ayo kita rayakan bareng-bareng teman-teman ya, sama si bocil ini ya. Kamu seneng nggak? Glory, glory Man United. Akhirnya Marcus Rashford wis minggat. Waduh, lagu baru itu, lagu baru. Aduh, luar biasa. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Viral Malaysia gagal ke Benfica dengan status pinjaman. Tidak ada kesepakatan mengenai biaya pinjaman dan opsi pembelian. Manchester United terus mencari opsi untuk Malaysia karena ada beberapa permintaan pinjaman. Gimana ya, kalau kita bicara soal Viral Malaysia ini memang sudah sulit lah untuk bersaing di sisi kiri Manchester United. Asalnya Patrick Dorgu bahkan hari ini kabarnya akan datang ke Old Trafford untuk melihat pertandingan Manchester United melawan Crystal Palace, dan mungkin sebagai perkenalan untuk melihat keriuhan suasana di Old Trafford itu seperti apa. Dan memang solusinya ya harus dipinjamkan. Mau nggak mau harus dipinjamkan, dan secara tidak langsung itu sebetulnya Manchester United juga memberikan solusi terbaik bagi Viral Malaysia. Kalau misalkan dipinjamkan dan ternyata berkembang, nah tidak menutup kemungkinan di musim panas mendatang saat kembali ke Manchester United secara performa sudah lebih baik lagi, sudah bisa bersaing untuk mendapatkan posisi reguler sebagai wingback kiri atau back kiri, ya entah posisi apapun itu yang dibutuhkan oleh Ruben Amorim. Tapi untuk saat ini ya setelah kedatangan Patrick Dorgu, praktis Viral Malaysia akan sulit untuk bersaing sebagai starter. Ini memang karena ada bocil ya, jadi sambil agak was-wasin, tapi nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting Rashford terjual. Nah, berita-berita lain ya kita nikmati saja prosesnya gitu ya. Kita langsung aja ke berita yang teman-teman ya. Keinginan Manchester United adalah mendatangkan Mathys Tel. Manchester United akan menawarkan pinjaman dengan pembelian dan langkah tersebut menarik bagi Mathys Tel. Perlombaan masih terbuka. Dia sedang memutuskan dengan agennya. Kalau kita melihat situasi dari Mathys Tel ini, kemungkinannya menurutku akan sangat besar untuk bisa didatangkan ke Manchester United, karena dia juga tertarik untuk pindah ke Manchester United. Hanya saja untuk saat ini memang yang paling realistis ya opsi peminjaman, karena dia juga masih belum menentukan masa depannya di Bayern Munchen itu ke depannya seperti apa. Beda lagi kalau secara performa, ketika Mathys Tel berada di Manchester United, dia mendapatkan jam yang cukup bagus, terus secara performa juga terlihat progresnya. Karena kalau kita melihat striker di Manchester United, ya menurutku Mathys Tel masih bisa bersaing gitu loh, untuk memperebutkan posisi utama sebagai striker, entah sebagai pemain nomor 10 di belakang striker. Nah itu kan peluangnya masih cukup terbuka gitu loh. Dan kalau misalkan dia terlihat progresnya, ya tidak menutup kemungkinan di musim panas mendatang pihak manajemen lebih memilih untuk mempermanenkan Mathys Tel, karena secara usia juga masih muda, 19 tahun loh teman-teman. Waduh, bacaannya di orang-orang bocil lor. Tapi ya kita tunggu ya, dalam 2-3 hari ke depan ya, ini harusnya akan ada kesepakatan baru menurutku. Setelah Marcus Rashford ini bisa terjual, nah otomatis kan ada tambahan dana lain untuk mendatangkan pemain. Nah, hal seperti ini yang pasti akan dimaksimalkan dengan baik oleh manajemen Manchester United. Jadi kita tunggu saja, biarkan para petinggi di Manchester United itu menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik, dengan sangat cermat dan cerdas, dan mengambil keputusan-keputusan yang bisa menguntungkan bagi klub ke depannya. Oke, mungkin itu dulu ya update terbaru dari Manchester United. Nggak bisa lama-lama karena sebenarnya hari ini ada acara lagi habis ini ya.
Jadi terus nanti malam juga Manchester United akan melawan Crystal Palace jam 9. Jadi waktunya dibagi-bagi ya dulur ya. Yang penting Marcus Rashford terjual. Nah itu yang terpenting. Apapun kegiatannya, yang penting Marcus Rashford terjual. Glory, glory Man United. Akhirnya Marcus Rashford West Minggat. Wah itu lagu terbaru. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.